Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah sebagai tempat kita meminta, Allah sebagai tempat kita meminta pertolongan, Allah sebagai tempat kita meminta perlindungan dari segala amal dan perbuatan yang buruk dalam diri kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kelimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, serta tabi'in, tabi'ut semuanya. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah mengucapkan sholawat kepada beliau agar kita bisa diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya sayangi, Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan agar kita bisa terus menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah, dengan tertib, dan kita bisa meraih pahala yang luar biasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan. Segala kebaikan, keberkahan terkumpul dalam bulan Ramadan. Mungkin anak-anakku ada yang bertanya, mungkin bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih bulan Ramadan itu dinamakan bulan yang mulia? Ada apa sebenarnya di bulan Ramadan? Kenapa dikatakan sebagai bulan yang mulia? Dalam surah Nabawiyah dijelaskan, bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia adalah karena dalam bulan ini ada beberapa peristiwa bersejarah yang menjadikan bulan Ramadan berlipat-lipat ganda kemuliaannya. Apa saja peristiwa bersejarah itu? Ada banyak sekali peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Namun, pada kesempatan kali ini,
saya akan menyampaikan beberapa peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa pertama yang terjadi pada bulan Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Pada malam ini, Al-Quran turun pertama kalinya melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad bertempat di Gua Hira. Pada malam ini, pada malam 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad yang sedang bertahanus di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu pertama dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada malam ini, Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu yang dia baca, wahyu yang dia sampaikan. Oleh karena Nabi Muhammad memiliki sifat ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maka wahyu pertama dibacakan oleh Jibril, kemudian ditirukan oleh Nabi Muhammad. Malam inilah yang disebut sebagai malam nuzulul Quran, malam yang sangat mulia, malam di mana Al-Quran turun untuk pertama kalinya. Malam nuzulul Quran biasanya diperingati dengan kita membaca Al-Quran lebih banyak dari biasanya. Kita membaca Al-Quran lebih khusyuk dari biasanya. Kita membaca Al-Quran lebih dari segalanya. Pada malam ini, kita disunahkan atau dianjurkan untuk bersama-sama meramaikan masjid, meramaikan musola, atau mungkin di rumah sendiri, membaca Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan peristiwa di mana pada malam itu ketika kita beribadah, maka pahalanya lebih baik dari kita beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 80 tahun. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan malam yang mulia? Selain keutamaan yang disebutkan tadi, keutamaan jika kita beribadah, maka pahala kita dilipat gandakan sebanyak 1000 kali. Lailatul Qadar merupakan malam mulia karena pada malam itu Al-Quran turun secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Atau dalam riwayat lain, 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Pada malam Lailatul Qadar ini, Al-Quran turun secara keseluruhan menjadi satu mushaf, ditandai dengan turunnya ayat terakhir, Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku. Telah kusempurnakan agama sebagai wahyu dariku. Merupakan tanda bahwasanya pada hari itu Islam sebagai wahyu, Islam sebagai agama yang paling benar ditandai dengan turunnya Al-Quran, yaitu pada malam itu Al-Quran turun secara keseluruhan dalam satu mushaf. Itulah mengapa Lailatul Qadar dinamakan sebagai malam yang sangat mulia. Peristiwa yang ketiga, Perang Badar. Masih ingat Perang Badar kan anak-anakku semua? Perang Badar adalah perang yang terjadi di Bukit Badar, di mana perang ini adalah kemenangan pertama dalam sejarah umat Islam dengan jumlah pasukan muslim 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy, jumlah yang sangat tidak seimbang. Tapi berkat pertolongan dari Allah SWT, pasukan muslim di bawah komando Nabi Muhammad SAW
bisa memenangkan peperangan ini dengan gemilang, tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah dari perang Badar ini? Hikmah dari perang Badar ini adalah kita harus senantiasa optimis atas perlindungan Allah. Kita harus senantiasa yakin atas setiap pertolongan Allah. Misalkan kalian sudah belajar semalam suntuk, kemudian ketika ulangan tiba, kalian merasa tidak bisa. Lah, pada saat itu kalian bisa meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah, dengan kita minta pertolongan kepada Allah, kita bisa melaksanakan ulangan atau ujian dengan baik dan insya Allah dengan hasil yang memuaskan. Tapi sebelumnya kita harus berusaha, seperti yang ada pada pasukan Muslim dalam perang Badar. Kemenangan mereka tidak serta-merta karena mereka dapat pertolongan Allah. Tapi mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan ini. Karena ini merupakan pertempuran pertama dalam sejarah umat Islam. Anak-anakku semua yang sangat saya sayangi, dari ketiga kisah di atas, mulai dari nuzulul Quran, Lailatul Qadar, perang Badar, kita bisa menarik hikmah atau menarik kesimpulan bahwasanya pertolongan Allah itu selalu ada dalam setiap kesempatan, asalkan kita yakin dan kita berusaha untuk yang terbaik terlebih dahulu. Selanjutnya, peristiwa bersejarah dalam bulan Ramadan, selain peristiwa yang membahagiakan seperti 3 peristiwa di atas, ada juga berita kesedihan dalam peristiwa bulan Ramadan ini, yaitu wafatnya beberapa orang terkasih Nabi Muhammad. Yang pertama adalah wafatnya Fatimah Az-Zahra. Kita sudah tahu siapa Fatimah itu. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Fatimah Az-Zahra wafat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Kemudian yang wafat kedua adalah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah juga meninggal pada bulan Ramadan, tepatnya pada 10 Ramadan tahun 10 kenabian. Pada tahun ini juga meninggal paman tercinta Nabi, Abu Thalib. Sehingga pada tahun ini kita biasa mengenalnya dengan sebutan Amul Husni atau tahun kesedihan, di mana pada tahun ini Rasulullah merasa sangat sedih karena beliau kehilangan 2 permata hidupnya. Beliau kehilangan 2 orang yang sangat menyayanginya, istri tercinta beliau dengan paman yang mengasuhnya sejak kecil. Maka tahun ini disebut dengan tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Ikut juga wafat pada tahun ini yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga wafat pada tanggal 10 Ramadan. Jadi selain peristiwa bersejarah yang menyenangkan pada bulan ini, Nabi Muhammad juga ditinggalkan orang-orang terkasihnya pada bulan ini. Anak-anakku semua yang sangat saya sayangi, peristiwa bersejarah di bulan Ramadan selanjutnya bukan di Makkah atau di Madinah, melainkan terjadi di bumi kita sendiri, di negara kita, yaitu negara Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah.
Jadi, bulan Ramadan bagi rakyat Indonesia bukan sekedar bulan yang istimewa, tapi juga bulan yang sangat bersejarah. Karena pada hari ini, pada bulan itu, proklamasi kemerdekaan resmi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, di kediaman beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Anak-anakku semua yang sangat saya sayangi, peristiwa bersejarah di bulan Ramadan tentulah bisa kita ambil hikmahnya. Keutamaan-keutamaan bulan tersebut, apa saja yang bisa kita ambil pelajarannya? Mari kita hayati bersama, mari kita laksanakan bersama hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa. Dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar kita bisa mengambil hikmah. Kita harus menguatkan diri, harus mengistiqomahkan diri untuk senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Kita harus meningkatkan ibadah kita, terutama tadarus Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran bersama-sama dengan orang tua, dengan guru, ataupun secara mandiri di rumah. Dari peristiwa Perang Badar, kita harus mendapatkan hikmah. Kita bisa mendapatkan hikmah. Kalau kita yakin bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan khusyuk, istiqomah, dan kita bisa kuat 30 hari full tanpa ada halangan suatu apapun. Karena Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17, dalam arti mereka yang sedang berperang itu juga melaksanakan ibadah puasa. Kalau mereka yang sedang ibadah puasa mampu berperang, mengangkat senjata, apalagi kita, tentunya kita lebih kuat. Nah, tentunya kita tidak hanya mengisi Ramadan dengan cukup ibadah yang sedikit. Kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Anak-anakku semua yang saya sayangi, di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan amalan kita. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk kita menjaga kualitas amal ibadah kita, menjaga hati kita agar tetap bersih, tentunya agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tertib dan istiqomah. Anak-anakku semua yang saya sayangi, isilah bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan yang mulia, dengan kegiatan yang bisa menjadikan kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah SWT. Hindari melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan ibadah orang lain. Hindari aktivitas yang bisa menjadikan diri kita tidak bisa maksimal melakukan ibadah. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan kemudahan, mendapatkan hidayah dari Allah SWT agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan istiqomah dan nanti bisa itqun minan nar atau terbebas dari neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.